Kenapa sih katanya Kristen benci terhadap Islam? Karena Islam membongkar kesesatan dari Kristen. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu dalam bahasa apapun itu Sabtu. Tapi kenapa saya ke gereja Minggu? Padahal dari Sabat jadi Sabtu itu ulah Kaisar Konstantin ada di sini. Kenapa sih Kristen benci sekali terhadap Islam? Karena hanya ajaran Islam yang bisa menunjukkan kesesatan mereka. Lah mereka taat dari Sabtu dipindah Minggu. Islam yang membongkar kesesatannya. Supaya tidak terbongkar, dimusuhilah umat Islam ini. Supaya tidak belajar Al-Quran dan tidak bisa membongkar. Ya, teman-teman, kita barusan menyaksikan ya bahwa Ustazah Dewi Purnamawati ini mengklaim bahwa Kristen benci terhadap Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Buat saya ini adalah argumentasi halusinasi. Kenapa halusinasi? Karena dia mengatakan Kristen memusuhi Islam karena Islam membongkar kesesatan Kristen. Ini aja udah dua hal yang halusinasi. Halusinasi pertama adalah dia mengatakan Kristen memusuhi Islam. Atas dasar apa Anda mengatakan itu, Ibu? Gitu loh. Ini si ibu ini mungkin kurang minum ya, sampai-sampai dia itu ya ngawur gitu ya. Yang kedua, dia mengatakan Islam membongkar kesesatan Kristen. Itu menurut Anda, pada dasarnya kesesatan apa yang dibongkar oleh Islam? Mari sini kasih tahu, ya. Kami kasih jawab gitu kok. Ini adalah sesuatu yang ngelantur sekali. Nah, salah satu yang dia katakan yang dibongkar kesesatannya itu adalah ketika dia mengatakan Kristen mengubah hari Sabat jadi hari Minggu, begitu. Nah, kita bahas ya. Kenapa dari hari Sabat kemudian menjadi hari Minggu? Ada alasannya, Bu Dewi. Ini justru Bu Dewi ini terlalu banyak mungkin menyembah dewa dan dewi ya. Nah, orang Kristen itu merayakan kebangkitan Yesus di hari pertama Minggu ya. Jadi di hari pertama itu hari kebangkitan Yesus. Jadi ada satu tradisi yang kemudian dipelihara oleh orang-orang Kristen adalah mereka itu bersekutu. Bahkan sebenarnya bukan cuma di hari pertama tetapi setiap hari. Nah, tapi hari pertama itu menjadi spesial karena itu adalah hari kebangkitan Yesus. Ya. Dan yang kedua, jadi ceritanya dalam kekristenan itu terjadilah banyak orang non-Yahudi yang kemudian menggabungkan diri jadi Kristen. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang jadi Kristen, tapi juga orang non-Yahudi. Dan karena itu ada tekanan dari kaum Yahudi agar kekristenan itu memisahkan diri dari komunitas Yahudi. Jadi jangan salah ya. Apakah orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi juga memelihara Sabat? Iya. Tetapi karena lebih banyak orang-orang non-Yahudi yang bergabung, akhirnya makin lama orang Yahudi gerah. Dan mereka menekan supaya kekristenan memisahkan diri. Dan karena itulah akhirnya dibuatlah satu budaya yang baru. Jadi ini bukan soal masalah mau melanggar hukum atau tidak. Dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya ataupun hari Sabat. Nah, jadi dari sini menjadi dasar orang Kristen itu tidak lagi perlu untuk kemudian memberikan atau memelihara hukum yang ketat mengatur tentang hari Sabat dan sebagainya ya. Misalnya dalam Roma pasal 12 ayat 1, ibadah yang sejati itu bukan soal hari tetapi soal hati. Jadi buat orang non-Kristen, Anda lihat nih ajaran Kristen. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi orang Kristen itu beribadahnya itu bukan soal hari, tapi soal hati. Betul, orang Kristen beribadah secara rutin dan resmi di hari Minggu.
Tetapi di luar hari Minggu ada ibadah-ibadah yang lain. Kalau Anda tidak tahu, Anda kurang piknik, ya. Kalau Anda tidak tahu, Anda mainnya kurang jauh. Ada saat teduh pribadi, ada doa malam, macam-macam. Orang Kristen punya ibadah dan ibadah itu bukan soal masalah hari, tapi soal masalah hati, ya. Jadi ketika si Ustazah Dewi Purnamawati ini mengatakan Kristen membenci Islam, saya cuma jelasin lewat gambar ini aja deh, ya teman-teman. Ada yang mau kira-kira menjelaskan ini kira-kira gambar ini mau kasih tahu apa? Saya mau kasih tahu apa soal gambar ini? Inilah cara mereka ketika mereka mengatakan Kristen membenci Islam. Ini adalah argumentasi yang modelnya adalah model playing victim. Padahal mereka bikin-bikin sendiri, ngawur-ngawur sendiri, begitu loh. Tidak ada ceritanya yang seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Akhlak Islam katanya membuat Ustazah Dewi Purnamawati masuk Islam soal masalah kencing katanya. Mari kita saksikan. Buku inilah yang menghantar saya masuk Islam. Akhlak Islam. Pernah nggak pembaca hadis dilarang mengencingi pohon peneduh maupun pohon yang berbuah? Pernah nggak membaca hadisnya? Pernah nggak berpikir kenapa nggak boleh mengencingi? Saya justru tertarik pada Islamnya karena hal yang sepele ini. Nggak boleh ngencingi pohon yang berbuah. Sekarang misalnya Bapak Ibu punya pohon mangga harum manis, terus dikencingin, terus air kencing itu meresap ke tanah, diserap harum manis, terus dikencingin, terus air kencing itu meresap ke tanah, diserap akar ke batang, batang ke daun, bunga, buah. Berarti mangga harum manis rasa kencing. Bener nggak? Saya berpikir ketika itu, luar biasa Islam ini urusan sederhana kencing. Luar biasa ya. Coba, ngencingi pohon nggak boleh. Kenapa? Karena air kencing tadi terserap sampai buah. Berarti apa? Islam ini betul-betul menjaga kesuciannya luar biasa. Oke, Ibu Ustazah Dewi. Ya kita hargai ketika dia mengatakan dia tertarik pada Islam karena ada larangan kencing pohon yang berbuah, ya. Ya kita hargai. Ketika dia mengatakan luar biasa akhlak Islam setelah dia menghina-hina Kristen dengan luar biasa tadi. Kristen itu jebakan setan ke neraka katanya. Lalu dia mengatakan yang membuat dia tertarik kepada Islam adalah ketika ada hadis dilarang mengencingi pohon yang berbuah. Katanya air kencing itu meresap ke tanah, diserap akar, batang, daun, dan buah. Lalu berarti buah itu terkontaminasi kencing, begitu ya. Nah, berarti Islam betul-betul menjaga kesuciannya. Bagi Bu Dewi, air kencing ini kotor, ya. Tapi Bu Dewi lupa bahwa ternyata ada pemanfaatan urin manusia sebagai pupuk cair pada tanaman tomat yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Indonesia, begitu ya. Tapi anyway, kita lanjutkan aja dulu ya. Menurut Bu Dewi, berarti Universitas Islam Indonesia ini, wah ini sudah tidak melakukan hadis ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut Dewi, air kencing itu kotor. Nah, bagaimana dengan Ibu Dewi? Ada Ustadz Bakhtiar Nasir yang mengajak para muslim untuk mencoba minum air kencing unta. Ya. Air kencing unta. Air kencing unta itu, ya, misalnya saya akses, ini adalah salah satu yang disebut di dalam juga hadis sahih, ya. Dalil mengenai khasiat kencing unta disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan banyak redaksi. Misalnya ada sejumlah ini ya, mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah, lalu Rasul
memerintahkan mereka mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari 15:1, Muslim 4447, ya. Jadi, sebagai seorang muslim, Bu Dewi itu wajib untuk membela hadis soal kencing onta ini, ya. Jadi kencing onta itu katanya dalam riwayat lain dinyatakan orang minum susu dan kencing unta jadi gemuk. Mereka pun melakukan cara itu dan mereka sehat jadi gemuk. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Nabi, maka harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ya, jadi apa yang Nabi sampaikan itu benar. Jadi ketika si Ibu Ustazah Dewi ini mengatakan kencing itu ibaratnya haram begitu ya, jangan kencingi pohon, tetapi ada perintah untuk meminum kencing. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia. Dan ini bagus buat pencernaan. Dan Nabi SAW juga merekomendasikannya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya udah. Jadi ya udah, Andalah yang menjelaskan deh.